Ya pemirsa, tensi meramaikan siapa yang akan berlaga dalam Pilpres 2024 di tubuh PDIP kembali meningkat. Muncul dua dewan yang mengklaim sebagai pendukung para sosok yang masuk dalam bursa bakal calon presiden atau bakal capres dalam Pilpres 2024. Dewan Kolonel untuk Ketua DPR RI Puan Maharani dan Dewan Kopral untuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ya, para anggota fraksi PDIP di DPR menggagas bentuk dukungan bagi Puan Maharani dalam pemilu 2024. Dewan Kolonel ini bertugas meningkatkan citra dan elektabilitas Puan Maharani jelang pesta demokrasi. Johan Budi menjadi inisiator sementara Trimedia Panjaitan sebagai koordinator. Sebelumnya, Johan Budi mengatakan perlunya kader PDIP untuk membantu citra publik Puan Maharani sebagai bakal calon presiden. Johan menambahkan Dewan Kolonel tak berkaitan dengan PDIP. Pun juga tunduk pada keputusan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri ihwal capres yang akan diusung partai. Puan Maharani sendiri mendukung ide ini sementara Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku Megawati justru kaget. Hasto juga menegaskan Dewan Kolonel tidak masuk dalam struktur kepartaian. Dan seakan tak mau kalah pemirsa, loyalis salah satu sosok yang masuk dalam bursa calon presiden dan miliki elektabilitas tinggi dari PDIP. GP Mania membuat Dewan Kopral mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ketua GP Mania Immanuel Ebenezer mengatakan relawan Ganjar Pranowo dibentuk sebagai bentuk dukungan kepada Ganjar Pranowo. Nul menyampaikan Dewan Kopral dibentuk di sejumlah daerah di Pulau Jawa, terutama Jawa Barat, Tengah, dan Timur yang diklaim punya lumbung suara besar bagi Ganjar dalam pemilu 2024. Berbeda dengan Dewan Kolonel yang diisi anggota Dewan DPR Republik Indonesia, Nol mengatakan Dewan Kopral ini akan diisi petani dan mahasiswa. Sementara anggota fraksi PDIP di DPR merespon santai pembentukan Dewan Kopral. Juni Mart Girsang mengaku tak ambil pusing dan justru mempersilahkan. Dewan Kolonel sendiri saat ini fokus pada meningkatkan citra publik Puan jelang pemilu 2024. Ya, adu kuat pendukung dua sosok yang digadang-gadang akan maju dalam Pilpres 2024 pun semakin memanas. Loyalis Puan Maharani, fraksi PDIP yang ada dalam tubuh anggota Dewan DPR Republik Indonesia membentuk Dewan Kolonel. Sebagian nama mengisi Dewan Kolonel seperti Johan Budi, Trimedia Panjaitan, Lazarus, Masinton Pasaribu, dan juga Juni Mart Girsang. Sementara sosok lain dari PDIP yang memiliki elektabilitas tinggi saat ini yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memiliki basis loyalisnya sendiri, Dewan Kopral. Apakah intrik dua loyalis pendukung ini akan menghiasi pemilu 2024 sebagai bentuk kebebasan demokrasi atau dikhawatirkan bisa mencederai dengan lebih banyaknya drama politik yang muncul? Kita bahas bersama narasumber kita sore hari ini. Yang pertama ada Ketua Ganjar Pranowo Mania atau GP Mania Immanuel Ebenezer di studio saat ini. Selamat sore. Selamat sore Mbak. Bang Nul. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah sehat. Mungkin semakin sehat dengan melihat ada dua narasumber kita yang juga turut hadir lewat ini atau lewat sambungan Zoom sore hari ini maksud kami. Ada Ketua Umum Gema Puan, Mas Ridwan, dan juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Prayitno. Selamat sore Bapak-Bapak semuanya. Selamat sore Mbak. Baik. Selamat sore. Baik. Baik, tampaknya semakin seru ya dalam 2 hari terakhir ini. Berita mengenai ada pembentukan 2 dewan sudah menjadi trending topik yang dibahas oleh warga khususnya yang akan menjadi calon pemilih dalam pemilu 2024. Tapi sebelumnya saya penasaran ke Bang Nul dulu terlebih dahulu. Fraksi PDIP di DPR ini membentuk Dewan Kolonel. Yang Bang Nul dan juga teman-teman GP Mania bentuk adalah Dewan Kopral. Ini kalau boleh tahu kenapa sih? Ya gini, kita merasa terchallenge aja ya, terchallenge dengan adanya gerakan Dewan Kolonel ini. Karena Dewan Kolonel ada perwira-perwira 12 anggota Dewan di fraksi PDIP yang diinisiasi oleh Johan Budi. Nah, ada 12 perwira, 3 jenderal. Jenderal itu Pak Bambang Pacul, lantas Utut Adianto, kemudian Trimedia Panjaitan. Nah, kami sih termotivasi dengan Dewan Kolonel ini. Kalau bedanya mereka coba ingin membangun citra Mbak Puan, kami lebih pada fokus pada tujuan kami dari awal, bagaimana memenangkan Mas Ganjar di kontestasi di 2024 nanti. Makanya
sangat menarik. Ini kan pertarungan gagasan lah ya. Jangan dianggap bahwa apa yang kami lakukan semacam bukan tantangan, kalau tantangan itu lebih bagus. Mereka terchallenge dengan adanya kami juga terchallenge dengan adanya Dewan Kolonel ini. Jangan dianggap kami adalah musuh untuk mereka. Kalau seandainya Dewan Kolonel punya gagasan, biarkan juga kami punya gagasan dalam demokrasi menuju 2024 nanti. Tapi Bang, namanya Dewan Kopral, kan kalau dalam militer kopral di bawahnya kolonel, maksudnya bawahan apa gimana? Nah ini kopral ini sebenarnya berkepanjangan dari Komando Perjuangan Rakyat Jelata. Itu bukan kopral dalam konteks idiom militer atau dalam kepangkatan. Ini ada keperpanjangan dari Komando Perjuangan Rakyat Jelata. Kita singkat menjadi kopral. Itulah. Jadi menyasar akar rumput seperti itu nah, ya? Nah seperti itu. Baik, namanya juga rakyat jelata. Makanya kenapa tadi Bang Nul memilih petani dan juga mahasiswa sebagai salah satu basis suara dari Pak Ganjar Pranowo. Karena itu basis suara Mas Ganjar dari situ. Oke, baik. Mas Ridwan, kalau begitu apakah dari Gemapuan sendiri katakanlah sudah ada bentuk komunikasi atau sudah disounding oleh para anggota dari Dewan Kolonel sebelum ini? Jadi gini ya Mbak, selamat sore. Menyikapi yang dinamika masalah kolonel terus dijalanin oleh saudara Noel bikin kopral, aku cuma ketawa aja Mbak. Jujur saya ketawa. Karena gini, ngapain sih saudara Noel kelompok-kelompok Ganjar ini sensi kayak begini gitu loh. Apa sih yang diiniin gitu loh. Ini kan dinamika yang terjadi di dalam partai PDI Perjuangan. Di mana para loyalis di anggota Dewan PDI Perjuangan DPR RI ingin agar suara Mbak Puan ini naik. Dan mereka bikinlah seperti lucu-lucuan lah atau apa dibilang apa. Ini kan di luar partai PDI Perjuangan struktur partainya. Tapi lucu-lucuan berarti Mas Ridwan ya, tidak serius gitu untuk mendukung Mbak Puan gitu dalam Pilpres 2024. Enggak, jangan ke situ larinya Mbak. Kalau serius pasti serius, tapi dalam arti lucu-lucuan yang dia bentuk kolonel-kolonel ini kan memancing sebenarnya, memancing reaksi. Inilah keseriusan kita anggota loyalis Mbak Puan untuk mendukung Mbak Puan gitu loh. Dan itu mereka dengan cara dia sendiri gitu loh. Terus yang menjadi saya ketawa tiba-tiba saudara Noel atau para pendukung Ganjar ini panik gitu loh. Terus bikin kopral, terus klaim-klaim rakyat jelata apa coba gitu loh. Kan saya lihat gini loh. Karena gini, saya ngeliatnya gini loh Mbak. Saya ngeliatnya gini loh. Mbak Puan ini sudah mulai naik elektabilitasnya. Konsolidasi partainya sudah mulai terjadi. Gerakan-gerakan Mbak Puan ini sudah masif di mana-mana gitu. Hari ini dia ada di Majalengka. Kemarin suara Secita aja hampir 10.000 wanita-wanita senam gitu. Ini konkret gitu, bukan klaim gitu loh. Kalau bicara klaim, semua juga bisa klaim, Mbak. Gitu. Sekarang persentase elektabilitasnya berapa? Mungkin bisa saya diingatkan, Mas Ridwan? Kalau kedai kopi sudah jelas mengatakan 9, berapa persen itu. Oke. Itu kan jelas naik dari yang survei-survei yang lain mengatakan 1%, 2% gitu. Ini belum mulai loh, Mbak. Ini mesin baru dipanasin, belum digerakkan 100%, belum. Relawan-relawan seperti kami ini belum all out semuanya gitu loh. Masih menunggu perintah dari partai bagaimana konsolidasi di dalam ini selesai dulu gitu loh. Tapi belum ada perintah berarti ya, Mas Ridwan? Kalau kami ngikuti perintah, Mbak. Hari ini kita suruh diam. Sampai dengan saat ini ada perintah nggak? Kalau kemarin kita nggak ada perintah, kami kemarin Gemapuan menjawab dinamika yang terjadi di media sosial. Para relawan-relawan Jokowi membangun pencitraan kepada Mas Ganjar di media sosial. Oke. Itu loh. Nah, kami bikin gerakan tersendiri di luar partai. Dan kita buktikan gitu, 8 deklarasi sudah kita lakukan gitu loh. Mas, nah, hari ini ternyata suara Mbak Puan sudah mulai meningkat. Ya kan, sudah diperhitungkan. Dan kalau saya sederhana gini lah Mbak. Banyak kode, banyak suar sudah diberikan oleh Mbak Puan bahwa dia akan maju menjadi calon presiden 2024. Apakah mungkin seorang ibu akan mempermalukan anaknya tiba-tiba Mbak Puan tidak jadi dicapreskan menjadi dari PDI Perjuangan? Nggak mungkin, Mbak. Walaupun kita tahu ya politik kan cukup dinamis ya Mas Ridwan ya. Kita tidak tahu sih apa yang akan terjadi ke depannya ya. Tapi kalau saya masih punya keyakinan lebih Mbak bahwa
pasti Mbak Puan yang diusung. Nah ini kan kalau aku lihat teman-teman dari Ganjar ini kan karena mungkin sudah capek ya, udah kelamaan mereka sudah bikin sesuatu, ya siapa tahu bisa dijual ke partai-partai lain kali, mungkin maksud mereka kayak gitu atau bagaimana saya juga nggak ngerti. Makanya masih nafsu banget Ganjar harus presiden. Kalau di Tegak Lurus PD Perjuangan udah jelas lah. Kalau saya sih udah pahami pasti Mbak Puan yang jadi calon presiden 2024. Baik. Sebelum saya ke Mas Adi, Mas Doel bener takut? Nggak apa-apa lah kalau dibilang takut. Buktinya ketika kita bilang kita menciptakan yang namanya Komando Perjuangan Rakyat Jelata ini, ada semacam kepanikan di internal kelompok Dewan Kolonel ini. Itu? Mereka Bentuk saling panikannya? menyangga, yang satu menyangga bahwa ini guyonan, bahwa ini sebenarnya tidak ada, ini bla bla bla, dan diklarifikasi dengan segala model argumentasi. Kemudian sikap Sekjen PDIP bahwa Bu Mega marah dengan adanya manuver-manuver Dewan Kolonel ini. Dan ini membuktikan bahwa Dewan Kolonel ini membuka faksi yang sebetulnya tidak diinginkan oleh PDIP itu sendiri. Kedua, ada semacam pembangkangan dari perintah Ibu Mega yang jangan bermanuver soal presiden-presidenan ini. Karena soal presiden itu hak prerogatif Ketua Umum, yaitu Bu Megawati Soekarno Putri. Dan saya yakin bahwa Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum, beliau sangat rasional dalam memahami kontestasi politik untuk 2024. Gak mungkin secara emosional beliau akan memilih yang tidak memiliki dampak elektoral. Sama itu kedua, pasti beliau akan memilih Ganjar secara rasional. Itu aja penempatannya. Baik. Mas Adi, sekarang saya ke Mas Adi yang bisa Anda tangkap dari apa yang terjadi saat ini dalam internal PDIP terkait dengan dua sosok tersebut bagaimana? Ya saya kira ini bentuk dari perang terbuka antara pendukung Puan Maharani dengan pendukung Ganjar Pranowo. Jadi pendukung Ganjar Pranowo itu diklaim oleh Mas Noel sebagai barisan rakyat jelata gitu ya. Sementara barisan Puan relatifly para mereka yang digalang oleh singa-singa yang ada di Senayan. Dua hal yang sifatnya kontras yang ingin ditegaskan sebenarnya bahwa Mbak Puan itu sebenarnya secara kolektif didukung oleh elit-elit partai yang ada di PDIP. Sementara Ganjar pada saat yang bersamaan misalnya adalah mereka yang punya loyalis yang terdistribusi di berbagai tempat. Ini kan dua kutub yang sampai saat ini sebenarnya saling berebut pengaruh di level publik, Fania. Kalau mau jujur sebenarnya PDIP kan sebenarnya merem tinggal tentukan Mbak Puan sebagai kandidat capres. Tapi kan tidak semudah itu. Meski publik tahu bahwa pilihan capres PDIP itu adalah realistis bagi Mbak Puan, tapi kalkulasi memajukan Mbak Puan sebagai kandidat capres, jika disanding-sandingkan dan dihadap-hadapkan dengan kandidat lain, kan tentu butuh kalkulasi yang matang. Makanya sampai saat ini misalnya Mbak Mega sebagai veto player soal penentu capres itu belum memutuskan siapa yang akan diusung nantinya. Masih kalkulasi, masih hati-hati ya Mas Adi ya? Tentu ini tidak terlepas dari dinamika betapa dua sosok ini memang dibiarkan untuk terus bekerja, melakukan kerja-kerja politik, sosialisasi, meningkatkan popularitas dan elektabilitas. Tapi saya hakul yakin di end of the day-nya PDIP akan realistis akan mengusung siapapun nanti, entah Mbak Puan ataupun Ganjar yang sangat mungkin untuk memenangkan pertarungan. Ingat, PDIP itu ingin hat-trick, bukan hanya sekedar ingin ikut pemilu 2024. Baik, tapi Mas Adi mungkin... Itu ya, Pan, ya. Mohon izin ya. Baik, nanti kalau gitu kita sambung ya dalam kesempatan berikut Mas Adi, karena saya masih butuh bagaimana insight dari Mas Adi. Terima kasih atas waktunya Mas Adi Praitno, selaku Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, sudah bergabung bersama kami di MNC News Now. Tapi pemirsa tetaplah masih bersama kami di MNC News Now. Setelah jeda berikut ini, dialog masih akan kita lanjutkan dengan Mas Ridwan dan juga Bang Doel. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami.